Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Azmi Zakia dari Prodi Manajemen semester 1. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang materi-materi dari aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dasar ilmu hukum serta hukum ekonomi dan bisnis. Nah, di sini ada 3 pendapat dari dari sarjana. Yang pertama dari Attrek, yaitu hukum adalah himpunan peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang pengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat juga. Nah, yang kedua ini ada menurut SM Amin, yaitu hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban bisa terjaga dan terpelihara. Nah, yang ketiga itu ada menurut J. Siti Simorangkir, yaitu hukum adalah peraturan yang bersifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakatnya, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan itu mengakibatkan diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Nah, yang ketiga ini ada tentang sumber hukum. Nah, ini juga dibagi beberapa pendapat. Yang pertama itu ada pendapatnya menurut Algra. Nah, Algra ini membagi sumber hukum menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Yang pertama, sumber hukum material. Nah, sumber hukum material ini ialah tempat dari mana materi hukum ini diambil, atau asal mula sumber hukum ini diambil gitu. Nah, sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukannya hukum gitu. Nah, contohnya itu seperti hubungan sosial, hukum hubungan kekuatan politik, hubungan sosial ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang diakui umum sebagai sumber hukum formil gitu. Itu adalah undang-undang atau jurisprudensi dan kebiasaan. Yang kedua, sumber hukum menurut Ahmad Sanusi. Nah, dia juga membagi sumber hukum itu menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu sumber hukum normal, yaitu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang dasar. Misalnya, undang-undang, perjanjian negara, kebiasaan. Dan yang kedua, sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu contohnya perjanjian, doktrin, dan jurisprudensi. Nah, yang kedua ada sumber hukum abnormal. Nah, contohnya seperti proklamasi dan revolusi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menurut Van Apeldoorn. Nah, itu dia membedakan sumber hukum itu menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu sumber hukum dalam arti historis atau sejarah, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah, yaitu melalui sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis, seperti dokumen-dokumen kuno, lotar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya gitu. Nah, yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang positif gitu. Seperti contohnya pandangan agama. Nah, yang ketiga, sumber hukum dalam filosofis. Nah, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber isi hukum, yang itu yang berasal dari Tuhan, akal manusia, kesadaran hukum gitu. Nah, yang kedua, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa mempunyai kekuatan mengikat? Karena
kita tunduk kepada hukum gitu. Jadi itu yang disebut dengan kekuatan mengikat, karena kita sebagai manusia tunduk terhadap hukum tersebut gitu. Kekuatan yang bersifat memaksa. Nah, tetapi karena kebanyakan orang ini didorong oleh alasan keasusilaan atau kepercayaan, jadi harusnya itu hukum bersifat memaksa gitu. Karena sebagian manusia gitu takut akan melanggar hukum dengan alasan kesusilaan atau kepercayaan seperti itu. Nah, yang keempat, sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber yang dilihat dari cara terjadinya hukum positif yang menjadi fakta yang menimbulkan hukum. Nah, yang berlaku mengikat, di mana isinya itu timbul dari kesadaran rakyat itu sendiri yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar suatu negara. Nah, sekarang kita masuk ke hukum perdata ya. Di sini ada beberapa poin-poin tentang hukum perdata, yaitu yang pertama, hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum perdata Barat ya, atau hukum perdata Belanda pada zaman dahulu gitu, yang berlindung pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Nah, yang bahasa aslinya itu disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek atau dikenal dengan BW. Nah, BW ini dulu berlaku pada zaman Hindia Belanda gitu. Nah, sebagian materi BW ini udah dicabut masa berlakunya dan diganti dengan undang-undang sampai saat ini gitu. Dan dengan undang-undang, misalnya seperti undang-undang perkawinan, seperti undang-undang hak kebendaan, seperti undang-undang pokok agraria, keputusan presiden, dan tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil seperti itu. Nah, yang kedua, hukum perdata itu adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain gitu. Jadi mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, istilah perdata ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya yaitu warga atau burger, pribadi atau private, dan yang ketiga sipil bukan militer atau sivil. Nah, poin yang ketiga yaitu ada beberapa unsur dari hukum perdata ini. Nah, yang pertama tentang peraturan hukum, yang artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Nah, yang kedua, hubungan hukum artinya hubungan yang diatur oleh hukum itu sendiri gitu. Dan hubungannya ini diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban dari pribadi kita atau manusia itu sendiri gitu. Warga lain dalam hidup bermasyarakat gitu. Jadi yang artinya hak itu adalah hak dan kewajiban pribadi diri kita sendiri atau warga lain dalam bermasyarakat, dalam hidup masyarakat seperti itu. Jadi hubungan hukum itu adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Poin yang keempat yaitu sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Nah, itu meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bagian terkecil. Nah, yaitu contohnya seperti Kitab Undang-Undang tersusun atas buku-buku. Tiap buku tersusun atas bab-bab. Tiap bab tersusun atas bagian-bagian, dan tiap bagian tersusun atas pasal-pasal, dan tiap pasal tersusun atas ayat-ayat, kayak gitu. Nah, poin yang kelima yaitu sistematika isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu yang meliputi tentang materi yang berdasarkan sistem fungsional. Nah, sistem fungsional ini dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama tentang menurut pembentukan undang-undang atau pembentukan BW yang tadi, dan yang kedua dan menurut ilmu pengetahuan hukum. Sistematika isi menurut pembentuk BW meliputi 4 kelompok. Nah, itu
kelompok materi seperti berikut ini. Yang pertama, kelompok materi mengenai orang atau yang disebut juga dengan van personen. Yang kedua, kelompok materi mengenai benda atau van zaken. Yang ketiga, kelompok materi mengenai perikatan atau van verbintenissen. Dan yang keempat, kelompok materi mengenai pembuktian atau van bewijsverklaring gitu. Materi yang keenam yaitu tentang sistematika isi menurut ilmu pengetahuan hukum, juga meliputi 4 kelompok lagi. Yang pertama, kelompok materi tentang orang. Yang kedua, kelompok materi tentang keluarga, family right. Yang ketiga, kelompok materi tentang harta kekayaan. Dan yang keempat, kelompok materi tentang pewarisan. Seperti itu. Nah, apabila sistematika bentuk dan sistematika isi itu digabungkan, maka dapat dilihat dari sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya tentang buku 1. Buku 1 itu tentang orang. Nah, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian. Kayak gitu. Nah, lanjut kita ke materi tentang pengertian hukum ekonomi. Nah, ini masih berlanjut dari materi yang ilmu hukum serta hukum ekonomi dan bisnis yang tadi. Nah, sekarang pengertian hukum ekonomi itu menurut beberapa pandangan ya, beberapa pendapat. Yang pertama itu dari Utrecht. Nah, itu adalah peraturan yang mengatur dan memimpin segala aktivitas individu maupun pemerintah di bidang perekonomian. Peraturan itu dapat bersifat hukum private maupun peraturan hukum publik. Nah, yang kedua itu menurut Rohmat Somitro. Nah, artinya adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi. Nah, di mana kepentingan individu ini dan kepentingan masyarakat ini saling berhadapan. Nah, yang ketiga itu ciri dari hukum ekonomi itu adalah adanya keterlibatan negara atau pemerintah dan pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Yang keempat, hukum ekonomi dapat diklasifikasi menjadi 2 macam atau 2 bagian. Itu yang pertama, hukum ekonomi pembangunan, yang artinya seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi. Misalnya seperti hukum perusahaan, hukum penanganan sosial, hukum penanganan modal, dan lain-lain. Yang kedua, hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata gitu. Jadi sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya seperti hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan konsumen, hukum anti monopoli. Nah, setelah pengertian hukum ekonomi dan bisnis, sekarang kita masuk ke sumber-sumbernya nih. Sumber-sumber hukum ekonomi dan bisnis. Nah, itu ada yang pertama, undang-undang. Merupakan salah satu produk hukum tertulis. Adalah perundang-undangan yang sengaja diciptakan oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis juga gitu. Yang kedua, di Indonesia tingkat perundang-undangan itu adalah undang-undang yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang biasa kita sebut TAP MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah PP, yang kelima keputusan presiden atau Kepres, yang keenam peraturan pelaksanaan lainnya ya seperti peraturan menteri,